Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kita ada dalam keadaan yang baru. Situasi yang baru, lokasi yang baru dalam ibadah kita, duduk yang juga baru. Dan saya rindu hati yang baru ada di tengah-tengah setiap kita. Nah, tentu kita semua bangga karena Tuhan selalu tolong kita semua dan Tuhan juga selalu setia bagi kita semua. Sehingga kita boleh ada pada hari ini dalam hubungannya dengan rencana kerja renovasi plafon gereja, sehingga kita harus ada tahapan karena banyak hal yang harus dipindahkan ke tempat ibadah yang baru di sini, dan karenanya proses kerja harus dilakukan, dan hari ini kita ada dalam tahapan itu. Di momen perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga menjadi satu momen penting bagi kita hari ini. Nah, saudara, saya ajak kita buka Kisah Para Rasul pasal 1 di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan, saya akan baca ayat-ayat ini. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berulang kali teks ini atau pelajaran tentang peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga kita dengar. Dan berbagai peristiwa yang kita amati ketika Yesus ada di dunia, dia kemudian melayani, ada mujizat-mujizat yang terjadi atau perbuatan-perbuatan hebat yang dikerjakan Tuhan Yesus, disaksikan murid-murid dan bahkan banyak orang, dan itu diuraikan. Kemudian peristiwa ketika Yesus menderita juga diuraikan. Peristiwa ketika Yesus bangkit dari antara orang mati pun diuraikan. Sampai puncak ketika peristiwa Yesus naik ke surga juga diuraikan. Nah, di dalam teks yang kita tadi baca bersama menjadi satu teks ketika Yesus setelah bangkit dari antara orang mati. Dan peristiwa hebat ini bukan hanya disaksikan 1, 2, 3 orang atau hanya sebatas lingkungan murid-murid. Tetapi juga banyak orang menyaksikan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan Yesus menampakkan diri. Sehingga dengan demikian maka dari teks yang kita baca ini sebenarnya menjadikan sebuah perikop yang luar biasa karena menguraikan sebenarnya terkait dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa, sehingga ketika Yesus berulang kali menampakkan diri,
apa yang tadi saya sampaikan baik kepada murid-murid dan kepada banyak orang, maka sebenarnya memberikan pesan kepada kita bahwa benar Yesus yang mati itu telah bangkit dari antara orang mati. Jadi penampakan Yesus atau Yesus menunjukkan diri, menyatakan diri itu, menunjukkan Yesus itu benar mati tapi sudah bangkit dari antara orang mati. Katakan amin. Tapi pesan yang kedua yaitu bahwa dengan Yesus bangkit dari antara orang mati naik ke surga, maka memberikan kepada kita jaminan tentang janji Roh Kudus akan dicurahkan atau membaptis untuk memperlengkapi sebuah pelayanan atau tugas panggilan bagi orang yang percaya. Sehingga di dalam ayat yang keempat dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-8 menjelaskan buat kita semua bagaimana perlengkapan orang-orang percaya menjalankan tanggung jawab. Dan kemudian yang ketiga dengan naiknya Yesus Kristus ke surga menjelaskan pula bahwa tugas Yesus di dunia telah selesai. Karenanya hari Minggu kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada pengajaran sekarang yang kemudian muncul baru yang mengatakan tugas Yesus di dunia itu belum selesai. Tapi kita percaya dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga, misi penyelamatan di dunia telah selesai. Sehingga dengan demikian, maka memberikan kepada kita selaku orang yang percaya kesempatan untuk apa? Melayani. Jadi dengan misi Tuhan di dunia ini selesai, selama ketika dia menjadi manusia, maka dengan naikkan Kristus ke surga, maka memberikan kesempatan, perhatikan ini baik-baik, memberikan kesempatan kepada orang-orang percaya untuk melayani Tuhan. Karena kalau Yesus ada di dunia dan seperti yang murid-murid alami, maka kemana Yesus pergi, murid-murid juga pergi. Di mana Yesus berada, orang-orang selalu cari Yesus. Karena hanya ingin menyaksikan mujizat-mujizat. Tapi dengan naiknya Yesus ke surga, memberikan janji yang pasti buat kita selaku orang yang percaya, bahwa kamu akan menerima kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Supaya kamu menjadi saksi. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi mujizat itu tidak lagi terjadi hanya ketika Yesus ada di dunia dan Yesus saja melakukan mujizatnya. Tapi ketika Yesus setelah terangkat ke surga, maka mujizat itu terjadi lewat orang-orang percaya. Karena ketika murid-murid melayani atau ketika murid-murid ada di dunia ini setelah Yesus terangkat ke surga, maka lewat murid-murid mujizat terjadi. Sehingga dengan demikian betapa bangganya saya dan saudara. Karena ada peristiwa atau ada paket dari ketika Yesus di dunia. Mulai dari kelahiran, kemudian pelayanan, sampai kemudian penderitaan, proses penyaliban, sampai kemudian Yesus dikuburkan, lalu kemudian menampakkan diri kepada banyak orang, lalu kemudian dia terangkat ke surga. Semua peristiwa ini dicatat dengan baik. Tapi menarik di ayat yang kita tadi baca bersama, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-11 dalam Kisah Para Rasul pasal 1, dikatakan dan berkata kepada mereka, saya baca mulai ayat yang ke-10 dulu. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dekat murid-murid. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yang kedua,
Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi ketika, nah tentu kalau peristiwa itu terjadi dan kita yang menyaksikannya, saya percaya kita juga akan terkagum-kagum. Betulkah sayang? Wih, bagaimana Yesus, atau katakanlah bagaimana dia ini bisa terbang naik. Tiba-tiba dia terangkat. Dan bukan seperti kilat, tidak. Proses terjadi. Meninggalkan tanah, naik. Sampai Alkitab katakan sampai tidak kelihatan lagi. Dan saya percaya kalau peristiwa itu terjadi, kita juga mungkin akan nganga sampai orang Korea juga kata sempusing lain. Hei, kenapa? Dan Alkitab menjelaskan buat saya dan saudara, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Dan biasanya diterjemahkan malaikat. Lalu menegur mereka, hai orang-orang iri. Amin. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Lalu dikatakan bahwa kenapa kamu tidak percaya juga bahwa dia yang kamu lihat hari ini naik ke surga itu akan dia datang kembali dengan cara yang sama. Jadi hal ini menegur murid-muridnya. Apa tegurannya? Karena ternyata murid-muridnya, saya bisa dapat mengatakan murid-muridnya menjadi semacam kagum. Semacam wow, ini luar biasa. Lalu kemudian mereka terlena sampai kemudian membuang-buang waktu melihat Yesus naik ke surga. Lalu pesan yang kedua dari teguran itu bahwa rupanya murid-muridnya nyaman melihat. Oh, ini luar biasa. Akhirnya apa? Membuang-buang waktu. Karena kedua orang berpakaian putih itu mengatakan, kenapa kalian lihat dia yang naik ke surga? Sebenarnya sesaat setelah selesai kelihatan, ya cuk pergi sudah. Jalani aktivitasmu. Tapi ini tidak. Mereka mungkin berbincang-bincang lagi. Wih, ini bagaimana bisa ini? Pakai ilmu apa ini? Dan dua orang datang mengatakan, kenapa kamu melihat dia yang naik ke surga? Karena dia akan kembali dengan cara yang sama. Artinya bahwa rasa nyaman kadangkala melupakan tugas-tugas kita, saudara. Karena apa? Karena murid-murid ini Tuhan sudah berpesan. Kamu akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Karena itu jangan tinggalkan Yerusalem. Untuk apa? Menantikan janji Bapa. Dan rupanya kekaguman akan peristiwa ini membuat mereka nyaman. Kemudian mereka lupa akan tugas-tugas yang berat yang sedang menanti. Yaitu bahwa seusai ketika mereka sudah tidak bisa lagi melihat Yesus yang sudah terangkat ke surga. Sekarang mereka kembali berkumpul di satu tempat menantikan janji Bapa. Karena itu tugas mereka sebagaimana yang dikatakan. Jangan tinggalkan Yerusalem. Nah saudara, kenyamanan kadangkala membuat kita ini lupa tugas-tugas yang Tuhan taruh di hati kita. Kadangkala saudara, kalau dalam praktek di gereja atau di mana ada negeri, di mana ada negara, di mana ada kampung, di mana ada kota yang dianiaya karena penginjilan, karena pengenalan akan Tuhan, karena mengiring Tuhan, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak mau tahu. Mau mati juga sama saja. Karena itu gereja mula-mula ketika mereka mengalami banyak penganiayaan pun mereka kemudian berdiaspora. Mereka terpencar di segala tempat. Penganiayaan semakin datang menyerang hidup mereka.
mereka semakin hari semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena itu Stefanus salah satunya. Penganiayaan yang begitu datang. Apakah dia mundur? Tidak. Dan saya tahu di mana-mana ada penganiayaan karena mengiring Tuhan. Mereka semakin sejati dalam mengiring Tuhan. Mereka semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi kalau kemudian kita yang terbangun dari pelayanan yang baik-baik saja, semua aman-aman saja, mengiring Tuhan juga asal-asalan saja, saudara. Beda dengan orang-orang yang kemudian datang kepada Tuhan dengan korban yang tidak murah. Datang kepada Tuhan dengan harga yang mahal. Maka mereka mengiring Tuhan tidak main-main, saudara. Dan karena itu saudara, kenyamanan kadangkala ini juga menjadi ancaman bagi saya dan saudara. Jadi kalau saudara merasa terlalu nyaman dalam mengiring Tuhan, berdoa Tuhan tolong supaya Tuhan kasih saya masalah. Karena semakin ada masalah, orang semakin datang kepada Tuhan. Kalau semakin nyaman, kadang-kala orang lupa Tuhan. Coba colek kiri kanan. Nyaman kasih. Karena ini yang dialami oleh murid-muridnya. Nyaman. Oh ini luar biasa. Peristiwa ini luar biasa. Dan mereka akan mengatakan, kalau zaman itu sudah ada HP, oh beta akan viralkan. Tapi ini menarik, karena kenyamanan murid-murid melupakan yang harus mereka kerjakan. Dan saya inginkan agar supaya jangan sampai kenyamanan membuat kita lupa dengan tugas-tugas kita. Katakan amin. Tugas menjadi saksi itu tidak mudah. Tetapi orang-orang percaya diberikan tugas. Karenanya saya kembali lagi mengatakan di dalam ayat 8 Kisah Para Rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Yaitu bahwa kita akan diberikan kekuatan yang besar. Biasanya kata kuasa ini ada yang kemudian dihubungkannya dengan kata dinamo. Kemudian ada kata dinamis di sana yang kita hubungkannya dengan bicara tentang kuasa atau sesuatu yang bisa dapat meledak secara luar biasa. Dan ini ada kekuatan. Sehingga setiap orang percaya yang kalau ada kuasa, maka akan terjadi ledakan-ledakan yang hebat terjadi dalam pelayanan kita. Akan ledakan-ledakan hebat yang terjadi di lingkungan di mana kita berada. Akan ada ledakan yang hebat terjadi karena kemampuan yang Tuhan berikan. Yang ingin saya sampaikan bahwa kemampuan menjalankan tugas-tugas pelayanan itu bukan berasal dari kefasihan kita. Bukan datang dari kemampuan kita. Bukan datang dari karena kekuatan kita menguasai sesuatu materi. Tapi kekuatan dan kemampuan untuk melayani kalau kita bicara bersaksi. Kalau kita kemudian bisa berkhotbah. Kalau kemudian kita bisa dapat melakukan apapun itu. Sekali lagi itu tidak bicara dari kekuatan diri. Tapi itu bicara kekuatan dari Tuhan. Dan karena itu saudaraku, mari kita semua menjalankan tugas ini dengan segala baik. Karena itu menjadi bagian yang tidak bisa kita abaikan. Itu tugas utama kita. Bagaimana menjangkau banyak orang bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Peristiwa kenaikan Yesus memiliki makna yang luar biasa. Makna bagaimana berkaitan dengan janji kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sekali lagi dalam ayat yang ke-11. Kamu melihat dia naik ke surga. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudara, jadi saya ketika merenungkan ini, kan ketika Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya menyaksikan. Dan dia akan datang kembali, Alkitab katakan dengan cara yang sama. Artinya apa? Orang juga akan menyaksikan. Jadi kalau
ada tren tahun berapa itu, tahun 2000 awal kalau tidak salah. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang mengatakan penampakan Tuhan Yesus di dinding-dinding, di kandang-kandang. Lalu kemudian mengatakan, oh Yesus mau datang. Sampai ada satu di kandang yang hina dan mengatakan Yesus ada dalam kandang itu. Saya tahu dalam kandang babi atau dalam kandang apa itu. Ada lagi satu peristiwa, mari saya minta. Ada satu lagi peristiwa, ada penampakan Yesus di dinding dan menghubungkannya dengan kemudian Yesus sudah datang. Peristiwa model-model begitu saya tidak bisa menjustifikasi, mengatakan apakah benar Yesus ada menampakkan diri di situ. Tapi biasanya Yesus menampakkan diri itu ada maksud mulia, ada tujuan. Dan dalam hubungan dengan kedatangan Yesus, bukan soal penampakan di dinding-dinding, di kandang-kandang. Tapi peristiwa kedatangan Yesus nanti akan terjadi seperti peristiwa ketika dia naik ke surga. Dan kita bangga karena peristiwa ini mengingatkan kepada saya dan saudara agar supaya kita selaku orang yang percaya jangan bermain-main dengan dunia ini lagi. Kita mari tinggalkan segala cara hidup yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang all out. Menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh tidak lagi memikirkan semua hal tentang diri ini. Kita mungkin akan dapat mengatakan lalu kalau tidak lagi memikirkan diri lalu pikir siapa. Tapi yang ini saya maksudkan bukan soal bicara tentang melupakan diri untuk hal-hal yang harus kita kerjakan, bukan itu maksudnya. Tetapi artinya bahwa jangan sampai segala hal yang ada di seputar kita menjadi prioritas. Lalu kita lupa tentang Tuhan. Jangan sampai hal-hal yang menyenangkan dari dunia ini membuat kita lupa tentang Tuhan. Jangan sampai segala hal-hal yang bersifat duniawi kita lebih terobsesi. Lalu akhirnya tentang Tuhan, ya kan saya masih kuat ini, saya masih sehat ini, ya nantilah. Saya mau ingin mengatakan di setiap kesempatan mari kita cari Tuhan. Karena kesempatan itu tidak terulang dan kesempatan hari ini berbeda dengan kesempatan hari esok. Hari ini kita sehat, saya berulang kali katakan, hari ini kita masih sehat, kita masih kuat. Jangan pikir hari esok dan selanjutnya kita seperti hari ini. Memang doa kita supaya kita ini sehat. Kita punya doa supaya kita ini kuat. Tapi kadang peristiwa, situasi hidup ini bisa berubah kapan saja. Karena dalam banyak pengalaman, berapa banyak orang yang sehat hari ini, besok lagi sehat. Hari ini kita kuat, besok tidak lagi. Karena itu selama kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih punya kesempatan untuk menyaksikan hebatnya Tuhan dalam hidup ini. Selama kita masih punya kesempatan untuk puji Tuhan, sanjung Tuhan, mari kita sanjung Tuhan. Kita sanjung Tuhan dengan apa? Bukan hanya sebatas dengan mulut kita, tapi dengan perbuatan kita. Dengan sikap, dengan tindakan kita. Bahkan dengan kata-kata kita yang tanpa harus mengatakan, ku sanjung kau di tempat tinggi. Mungkin kita tidak menyampaikan dengan ungkapan itu, tapi hidup kita di luar sana menyanjung Tuhan, meninggikan Tuhan. Karenanya orang mengatakan
sikap kita itu berbicara lebih kuat dari kata-kata kita. Cara hidup kita itu bicara lebih kuat. Karena itu dimanapun kita berada, jadikan saksi bagi banyak orang. Sekali lagi, biarkan gaya hidup kita, pola hidup kita di luar sana menjadi contoh yang mengatakan, kalau mau ikut Tuhan, lihat saya. Dapatkah kita berani berkata di hati ini, dan itu perlu komitmen. Kita katakan kepada diri ini, saya akan menyampaikan pesan buat orang lain. Kalau kalian mau ingin cari Tuhan, setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, lihat saya. Dan saudara, kata-kata itu sebenarnya harus ada di hati kita. Selaku orang-orang percaya, harus kita berani. Kalau saudaraku, kalau kita belum berani bicara itu, kalau kalian mau ikut Tuhan, cari dan ikut seperti saya. Kalau kita belum bisa berani bicara itu, maka kita perlu benahi hidup ini. Paulus berani bicara itu. Ikutlah teladanku, sama seperti aku mengikut teladan Kristus. Dan ini luar biasa yang kemudian oleh Paulus sampaikan pesan-pesan ini. Dan peristiwa ketika Lukas mencatat ini peristiwa yang juga luar biasa karena memberikan konfirmasi pasti bahwa Yesus yang waktu melayani dan menyampaikan dia akan kembali ke surga. Dan tujuan dia kembali ke surga itu, sekalipun kita tadi sudah menyampaikan maknanya luar biasa, menjelaskan bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Lalu kemudian dia juga menyatakan atau maknanya bahwa seluruh tugas-tugas di dunia telah selesai. Tetapi juga memberikan kesempatan kepada saya dan saudara untuk bersaksi. Tetapi kenaikan Kristus ke surga, Alkitab catat, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Katakan, Tuhan sediakan tempat buat Ale dan Beta. Katakan kiri kanan. Jangan duduk menghayal. Yesus menyediakan tempat buat Ale dan Beta. Katakan itu. Jadi dia menyediakan tempat. Jadi kita bersyukur karena peristiwa ketika Yesus terangkat ke surga itu menjadi peristiwa yang berulang kali kita rayakan, berulang kali kita lakukan ibadah. Tapi mengingatkan kita, apakah Yesus pergi ke surga menyediakan tempat buat saya? Lalu kemudian tempat itu sekali waktu akan saya tempati atau sekali waktu tempat itu kosong. Jangan sampai tempat itu karena saya tidak berhasil menempatinya, lalu orang lain tempati. Kita mungkin akan mengatakan, kasihan dulu. Nah, untuk menempati apa yang Tuhan sudah janjikan, karena dia menyediakan tempat buat saya dan saudara kan. Nah, artinya apa? Kita harus punya hak menempatinya. Kalau Tuhan sudah memberikan tempat spesial buat saya dan saudara menempatinya, tapi pada waktunya Yesus datang atau ketika kita dipanggil pulang, tapi ternyata tempat itu tidak kita tempati karena kita menempati tempat yang lain. Kalau kita tidak menempati tempat yang Tuhan sediakan dan menempati tempat yang lain, maka katakanlah tempat A, tempat B, tempat C, itu untuk si A, si B, si C. Tiba-tiba ini andaikan ya, ini saya belum pernah ke surga dan belum tahu ada tempat yang kosong yang sudah dicatat A, B, C. Lalu kemudian tempat itu kosong karena orang itu di mana? Ternyata di tempat lain, di kamar lain maksudnya.
Lalu kemudian mungkin bertanya-tanya, kenapa orang itu tidak di situ? Lalu mungkin jawabannya begini, karena Tuhan sudah berikan spesial tempat itu, tapi dia tidak dapat masuk ke situ. Kenapa? Ending perjalanan hidupnya, dia balik arah. Dia berpindah tempat. Mungkin kita hari ini mengandai-andai, tetapi sewaktu ketika nanti ke sana dan orang yang kita kasihi tidak ada di samping kita, lalu kemudian ini andai kata lagi ya, ketika kita menempati satu kursi dan di sampingnya itu orang tersebut, si B katakanlah, ternyata si B tidak datang ke sini, si B ke tempat lain. Dan orang itu adalah orang yang kita kenal selama kita di dunia. Apa yang ada di benakmu? Pasti kita akan mengatakan, aduh, sebelum semua itu terjadi, mari kita kerja, mari kita lakukan, mari kita setia, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga pada waktu Kristus datang atau ketika kita akan dipanggil pulang ke surga, kedapatan tempat yang Tuhan sudah sediakan itu menjadi tempat saya dan saudara. Amin. Mari kita bekerja, mari kita kejar, berjuang dengan sungguh-sungguh. Jangan kita abaikan setiap kesempatan. Jangan kita abaikan setiap waktu yang indah yang Tuhan sudah beri buat saya dan saudara. Karena akan ada penyesalan yang akan terjadi sekali waktu. Banyak orang akan saya percaya menyesal. Bahkan termasuk mungkin saudara dan saya pasti bisa menyesal. Menyesalnya kenapa? Karena mungkin saudara akan mengatakan, aduh kenapa orang itu saya sudah tahu untuk harus dia diselamatkan, tapi saya tidak tarik dia. Mungkin kita akan menyesal, bukan karena soal kita tidak diselamatkan, kursi-kursi atau tempat-tempat itu sudah kita tempat yang disediakan Tuhan kita tempat. Tapi penyesalan lainnya adalah mungkin karena ternyata teman baik itu tidak pernah kita bagikan pesan keselamatan, sehingga dia binasa dengan kebodohan, dia binasa dengan dosa-dosa, dia binasa dengan kesalahan dia. Sebelum semuanya itu terjadi, mari kita hampiri Tuhan, mari kita kerja bagi Tuhan, mari kita layani Tuhan, bersaksi bagi Tuhan. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, kalau mau ikut Tuhan, lihat seperti saya ikut Tuhan. Kita bicara demikian. Artinya pesan ini saya ingin sampaikan. Sehingga mengatakan kepada orang lain tanpa kata-kata sekalipun. Karena saya tadi sudah mengatakan. Kadangkala sikap kita, pola hidup kita itu bicara lebih kuat. Tapi tidak berarti dengan itu kita diam saja. Kita harus bisa menyampaikan hidup saya berbicara sangat kuat. Tapi mulut kita juga harus bisa berbicara, bersaksi, menyampaikan pesan. Kalau contoh hari ini, saya andaikan ini, saya cukup dengan hidup saya. Lalu tidak berdiri di depan saudara dan saya tidak bicara. Lalu saya mengatakan, oke. Lalu saya duduk. Apa pesan yang saudara terima? Maka hidup saudara akan berbicara, tapi mulut saudara juga harus bisa berbicara. Amin. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kemudian terjadi peristiwa ketika Yesus terangkat ke surga, itu memberikan ruang yang besar untuk mengingat bagaimana mensyukuri akan karya Tuhan yang luar biasa. Dan dengan karya Tuhan yang luar biasa sekaligus menjadi sejarah bagi gereja Tuhan untuk melangsungkan tugas tanggung jawab menjelang kedatangan Tuhan. Jadi tugas kita di dunia
belum selesai. Tugas kita belum berhenti. Selama kita masih hidup, inilah kesempatan kita untuk melayani. Selama kita hidup, inilah kesempatan terbaik untuk kita mengatakan, Tuhan, saya mau apa yang Tuhan sudah janjikan. Kau pergi menyediakan tempat. Saya mau sekali waktu saya tempati. Dan untuk menempatinya, kita harus setia. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Pertahankan kesetiaanmu dengan Tuhan. Jangan gentar hadapi tantangan dunia yang sedang kita akan terus alami. Mari kepada pelayan. Tapi saya ingin menyampaikan, ini kesempatan terbaik kita. Kesempatan terbaik kita untuk setia dengan Tuhan. Kesempatan terbaik kita untuk melayani Tuhan. Kesempatan terbaik kita untuk memberikan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong dan memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan.